kasih ya. Hari ini kita buat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan perdagangan tanpa izin melalui media elektronik yang diduga dilakukan oleh individu atau korporasi Robot Trading Net 89. Nah, kita dari tim advokasi MZKN Partner mewakili 230 orang para korban yang memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian domisili yang berbeda, dan juga kerugian yang berbeda. Ada yang 1 juta minimal dan juga sampai 1,8 M maksimal. Dengan total kerugian semuanya adalah 28 miliar rupiah. Nah, dari proses ini ada 134 para pelaku yang juga melakukan tindak pidana ini. 5 orang yang diduga public figure, kemudian ada 7 orang foundernya, kemudian ada 5 orang CEO-nya, kemudian ada 37 orang terkait dengan leadernya, kemudian ada 51 orang terkait dengan exchangernya. Jadi total ada 134 orang. Nah, para oknum ini saya rasa skema yang sudah sering kawan-kawan mungkin siarkan terkait dengan persoalan ini, yaitu dengan skema Ponzi ya. Ponzi kemudian dengan modus MLM, dengan robot trading ilegal sehingga merugikan banyak korban. Nah, para korban ini belum tentu mereka ini menyampaikan kepada kita untuk mencari akses keadilan terkait dengan proses yang dilakukan oleh kawan-kawan Mabes Polri. Maka harapan kita kawan-kawan Mabes Polri untuk lebih menjadi atensi perkara ini sehingga ini terus berulang. Maka harapan kita jangan sampai terjadi, maka kita minta kepada Mabes untuk memproses laporan kita. Hari ini kita sudah membawa bukti-buktinya, mungkin kawan-kawan bisa lihat. Kemudian juga kita sudah membawa bukti elektronik, video dan juga gambar. Kemudian bukti-bukti surat terkait dengan rekening koran, kemudian terkait kronologis, kemudian terkait dengan capture terkait percakapan yang melalui media sosial, WhatsApp ataupun Facebook dan Instagram. Dan juga kita sudah menyampaikan bukti terkait dengan aplikasi yang digunakan Net 89 atau website. Jadi bukti-bukti itu sudah serahkan, sekarang masih dalam proses pembuatan LP karena kawan lebih paham LP tidak bisa 1 jam 2 jam, kalau kita mulai dari jam 9, kemudian siang ini akan selesai, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan media. Untuk 5 public figure itu siapa saja sih, Pak? Nama-nama orangnya? Iya. Kalau nama-nama orangnya ada di, saya nggak hafal, tapi ada beberapa artis, kemudian ada saya baca sedikit ya. Yang diduga pelaku di sini public figure nanti aja ya. 1 yang diduga public figure ya, Atta Halilintar, kemudian ada Taki Malik, kemudian ada Kelvin Etilio, kemudian Andri Prakarsa, kemudian Mario Teguh. Mereka diduga terlibat dalam hal ini. Kalau Atta Halilintar diduga lelang bandana ya 2,2 M dari foundernya Net 89 Malaysia Paten. Kemudian Taki Malik dan juga dia menerima dari lelang sepeda Bentong 700 juta rupiah diduga TPPU pasal 5. Kemudian Kevin Aprilio ini adalah artis musisi band Indonesia dan beliau juga mempromosikan melalui media elektronik sosial, Zoom meeting, ada video dan foto yang sudah kita sampaikan ITE pasal 45 huruf A ayat 1. Kemudian ada Adi Prakarsa, public figure, artis musisi band juga. Beliau adalah drummer, tadi Kevin adalah keyboardist dan perannya sama. Kemudian Maria Teguh, public figure, dan juga ada motivator. Dan ini juga mempromosi melalui media sosial. Dan dia sebagai leader dan juga founder grup Billion Group. Terkait dengan badan hukum ada 3, yaitu PT Symbiotic Multilenta Indonesia. Kemudian juga ada badan hukum terkait dengan PT Cipta Aset Digital, ada badan hukum PT Indonesia Digital Exchange. Sementara terkait dengan komisarisnya ada Andreas Andrianto, komisaris utama PT CED dan PT IDE. Kemudian Samilo, kemudian ada Eko, kemudian ada Budi, kemudian ada Daniel, kemudian ada Dewi, dan semuanya adalah CEO dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Dan masih banyak lagi terkait dengan founder. Ada founder Erwin, kemudian juga ada founder Yakub namanya, Teddy, Endro, Heli, Dodi, dan Feli Mustaqim. Dan masih banyak lagi saya rasa ya, nanti mungkin kawan-kawan bisa untuk. Dan ada beberapa exchanger, Susni dan Arga Reskian juga terlibat, sudah saya sampaikan bukti dan lain-lain. Itu mungkin Kerugiannya berapa bang? Total dari keseluruhan korban 28 miliar rupiah. Nantinya berarti ini ke depan akan mengajukan ke gugatan class action atau seperti apa? Nah, kalau kita terkait dengan perdata kita belum mengarah ke sana. Karena memang perdata pasti akan menjadi makan waktu yang cukup lama ya. Tapi kita berharap melalui pidana ini kan ada pasal 98 kuhap, artinya bisa digabungkan terkait dengan ganti rugi. Dan juga ada restitusi dari LPSK. Itu yang kita harapkan, semoga nanti pada saat surat dakwaan dari JPU itu bisa untuk menampilkan terkait dengan ganti rugi. Maka itu yang kita perjuangkan, semoga nanti setelah ini kita tidak sampai di sini, tetap kita perlu isi kawan-kawan jaksa, kawan-kawan penyidik untuk memprosesnya sehingga bukan hanya mempidanakan mereka, tapi bisa untuk mengembalikan kerugian ke korban. Dan juga mengusut tuntas tentunya Ya, ya. itu salah satu upaya, semoga tidak terjadi lagi, tidak terulang kembali. Pak, pasalnya itu ancamannya berapa tahun Pak? Pasal 98 dan Ya berlapis ya, ada pasal 378, 372, kemudian 105, 106 terkait dengan undang perdagangan, kemudian ITE 45 berupa ayat 1, kemudian juga ada pasal KUHP tadi ya 372, 378. Ancaman pidananya Pak? 372, 378 itu 4 tahun. Tapi kalau perdagangan itu maksimal 1 tahun. Itu Tapi kalau ITE itu maksimal 6 tahun. pukul rata untuk semua yang dilaporkan ya Pak? Dia berbeda-beda ya. Tapi kalau terkait dengan public figure kan bisa dikenakan TPPU ya. TPPU pasal 5. Kemudian itu kan pasif ya. Kalau pasal 3 kan aktif. Kemudian juga bisa dikenakan ITE pasal 45 huruf A ayat 1. Itu mungkin. Trading ini dari kapan sih bang? Tahu nggak? Tahun berapa? Ya kalau ini sudah cukup lama ya. Ini ada beberapa korban di belakang kita. Mungkin bisa beroperasi sudah cukup lama. Dari tahun 2017. Ini ada 5 ya. Ada 5 korban yang mungkin dengan. Jadi laporannya sudah diterima ya? Belum Masih masih proses. proses. Jam 9 kita mulai dan sudah belum selesai. Dan juga jam 11 juga selesai.